Shalom anak Miss, kali ini kita akan belajar mengenai masyarakat di daerahku. Tentang mata pencaharian penduduk berdasarkan kondisi geografis. Perkembangan dan kekayaan alam dalam suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau, dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Mata pencarian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri, maka umumnya sebagian penduduk akan berganti profesi. Oke, maka manusia harus bekerja atau mencari mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, apa itu mata pencaharian? Kita harus melihat apa pengertiannya ya. Nah, mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Nah, berdasarkan kenampakan alam suatu daerah, mata pencaharian yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pantai. Nah, yang pertama yaitu daerah pantai, mata pencaharian yang bisa dan terdapat di pesisir pantai. Yang kedua yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini cenderung berada di bawah ataupun di bawah-bawah bukit seperti persawahan dan perairan. Biasa kalau di dataran rendah ini kita temui banyak air dan banyak lahan-lahan kosong seperti sawah. Nah, yang terakhir yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi berada di wilayah perbukitan dan berada di wilayah perkebunan. Bisa kita jumpai di sana anak-anak Miss. Kita harus lihat dulu ya apa yang disajikan oleh pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, yang pertama yaitu mata pencaharian daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Di daerah pantai biasanya nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Selain itu, memiliki tambak garam dan sawah pasang surut, pelabuhan kapal, kawasan industri dan perdagangan. Lainnya seperti sopir, karyawan pabrik yang bisa ditemui ketika pantai tersebut sudah berada di daerah perkotaan. Selanjutnya, Miss akan kasih gambar tentang contoh mata pencaharian daerah pantai. Yang pertama itu tambak ikan bandeng. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan tambak ikan itu bukan hanya bandeng saja ya, tapi bisa juga udang yang bisa berasal daripada pesisir pantai atau laut. Yang kedua ada tambak garam. Nah, tambak garam ini diolah oleh petani garam. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Yang ketiga adalah karyawan pabrik pengolah ikan. Nah, karyawan pabrik pengolah ikan ini maksudnya ikan yang sudah ditangkap, ikan yang sudah dipancing itu akan diolah oleh salah satu pabrik untuk diolah seperti misalnya ikan sarden yang berada di kaleng dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu pedagang pantai. Seperti yang pernah kita temui kalau misalnya di pesisir pantai itu biasanya ada pedagang. Ada juga seperti di Kalimantan juga ada pedagang di air ya nak. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan tentang mata pencaharian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri oleh sungai seperti yang Miss katakan tadi, tanahnya gembur dan suhu udaranya juga cukup panas. Dataran rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan, pertanian, perkebunan, palawija dan lain-lain. Miss, apa yang dimaksud dengan palawija? Palawija itu adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Nah,
Pada umumnya, penduduk dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Selain itik juga ada yang beternak ayam ya nak, ataupun bebek. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Nah, contoh mata pencaharian daerah dataran rendah seperti petani, ini seperti kita lihat pada gambar, yaitu petaninya berada di aliran dan sawah. Yang kedua yaitu peternak ikan. Nah, Miss katakan tadi bukan hanya peternak ikan tetapi juga peternak itik dan bebek ataupun ayam ya nak. Nah, yang ketiga yaitu perindustrian. Contoh perindustrian itu seperti ini, dibangunnya pabrik-pabrik di daerah dataran rendah. Itu biasanya ada tempat limbahnya yaitu air dan biasanya dikelilingi oleh wilayah perkotaan. Yang terakhir yaitu pedagang. Pedagang bisa kita jumpai di pasar ya nak. Itu juga pasar termaksud daerah dataran rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mata pencaharian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan yang berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain kopi, teh, kina, dan kakao. Selain itu menanam sayuran dan bermacam bunga. Nah, tanaman industri itu maksudnya tanaman yang dapat diolah dan dijual secara legal ya nak. Atau mungkin tanaman-tanaman yang bisa ditemui untuk diekspor lebih lanjut seperti itu ya. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan seperti villa, mungkin hotel, dan juga tempat-tempat penginapan lainnya. Nah, di wilayah pegunungan itu banyak dijumpai ya, seperti kita lihat di sekitar kita yaitu di Brastagi, itu ada banyak tempat peristirahatan dan persinggahan. Contohnya adalah yang pertama petani kebun. Nah, Miss bilang ini petani kebun terdapat di perkebunan. Seperti yang Miss berikan contoh ini yaitu perkebunan teh. Nah, salah satu perkebunan teh yang terdapat di Sumatera Utara yaitu di Siantar, Sidamanik. Nah, yang kedua yaitu usaha bunga dan sayur. Sekarang banyak masyarakat telah membudidayakan tanaman bunga dan sayur dan dapat diolah dan dijadikan usaha, juga dapat melakukan proses jual dan beli. Yang terakhir yaitu bisnis perhotelan. Seperti Miss katakan tadi, dikarenakan di daerah pegunungan dan perbukitan itu cukup dingin, maka banyak masyarakat kita membuka bisnis perhotelan ya. Nah, berikut jenis mata pencaharian berdasarkan hasilnya. Nah, Miss sudah sajikan di sini jenis mata pencahariannya ada pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, industri dan jasa. Nah, bisa dilihat di sebelah kanannya ini ada hasil mata pencaharian berupa ada mungkin dari pertanian jagung, perdagangan salah satu contohnya itu pedagang sandang atau itu baju, perikanan salah satunya mungkin ada yang membudidayakan bandeng seperti contoh tadi, lele atau ikan kakap. Nah, bagian peternakan seperti beternak ayam, kelinci, kerbau atau kambing, industri kerajinan, sepatu, jaket dan pakaian, dan jasa pengacara, asuransi, dokter, bengkel dan lain-lain. Nah, Miss sudah sajikan soal latihan di sini. Sudah cukup jelas ya anak-anak Miss, bisa dibahas dan dibaca lagi ke video-video yang telah Miss upload. Dan pada buku pelajaran dan LKS-nya juga bisa dibaca untuk menjawab soal latihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Miss harapkan anak-anak Miss juga boleh mencatat bagian-bagian penting dari video ini ya nak, supaya kamu ingat dan bisa diterapkan pada ujian nanti. Baik, itu saja yang Miss sampaikan. Selamat belajar anak Miss dan selamat pagi. Thank you.